Halo semuanya, halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jadi kalian bersama saya di video ini, saya akan menyajikan atau menyusun tutorial cara membuat modul ajar IPA. Ya, jadi kita akan membahas tentang modul ajar untuk pembelajaran kurikulum Merdeka. Nah, di sini tuh ada dua lembar kerangka. Nah, jadi kalian bisa lihat. Nah, setelah itu kita lihat di identitas umum perangkat ajar. Di sini tuh adalah identitas mengenai sekolah, lalu fase kelas, semester, tahun pelajaran, lingkup materi, dan alokasi waktu, dan juga nama penyusun dari modul ajar yang ada. Nah, kita tulis dulu ya, satuan pendidikan di sini itu kita andaikan dengan SDMI karena ini hanya tutorial, jadi ya kita hanya ini aja biar kalian nanti yang isi sendiri ya. Lalu yang kedua yaitu fase dan kelas. Karena kita membahas tentang panca indera, jadi kita pakai fase B, yang mana panca indera itu ada di kelas 3. Nah, semesternya ini kita pakai ganjil aja. Ganjil. Lalu tahun ajarannya itu kita pakai tahun sekarang 2026. Lingkup materi sudah saya bahas tadi tentang lingkup materi yang akan kita pelajari yaitu panca indera. Nah, alokasi waktu. Jadi satu jam pelajaran itu sama dengan 35 menit. Dan kita menggunakan 2 jam pembelajaran yang mana itu sama dengan 70 menit. Nah, di sini nama penyusunnya kita tulis nama kita sendiri. Miftahul Mawaddah. Nama saya ya, dan juga NIM-nya. Nanti kita Oke. Lalu ada juga kompetensi awal. Dimana kompetensi awal ini adalah kemampuan yang sudah dimiliki siswa itu sebelumnya. Jadi kompetensi awal ini adalah hal yang sudah harus dimiliki siswa, pemahamannya itu yang sudah dia ketahui, pengetahuannya tentang materi yang dipelajari ini. Nah, kompetensi awalnya itu adalah peserta didik mengenal bagian dari panca indera dan pengalaman sederhana dengan menggunakan mata, telinga, dan lidah dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik juga sudah mampu mengamati benda, suara, dan rasa di sekitar mereka. Nah, itu merupakan kompetensi awalnya. Lalu ada juga profil belajar Pancasila, yang mana ini tuh sikap atau sifat apa yang harus dicapai siswa itu. Ada juga sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini adalah alat, bahan, dan juga tempat di mana kita akan melakukan pembelajaran. Kita tulis aja gambar atau video panca indera, laptop dan proyektor, lalu cermin kecil, kain penutup mata, lalu kertas dan juga pensil, benda berbunyi seperti bel kecil, sendok, dan juga gelas atau botol. Lalu ada juga bahan uji rasa yang aman, air putih, gula larut, garam halus, dan snack tisu dan tempat sampah. Dan juga prasarananya yaitu ruang kelas. Target yang kita miliki peserta didiknya itu kita tulis saja peserta didik reguler 20 tanpa kesulitan memahami materi. Lalu model pembelajaran akan menggunakan model pembelajaran inquiry based learning. Oke. Lalu ada juga metodenya yaitu pembelajaran pengamatan visual, diskusi, tanya jawab, praktik atau percobaan, dan juga penugasan dan presentasi. Itu yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran tersebut. Lalu ada juga kompetensi inti. Kompetensi inti ini adalah mencakup ada 3.
Yang pertama itu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu kita dapatkan juga dari CP dan ATP, yang mana dapat komponen-komponen mengenai capaian pembelajaran dan juga terdapat tujuan pembelajaran dan juga alur tujuan pembelajaran. Tapi yang paling penting itu capaian pembelajaran itu harus sama, dan tujuan pembelajaran itu bisa kita rumuskan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, termasuk juga dengan alur tujuan pembelajaran. Lalu yang selanjutnya yaitu ada pemahaman bermakna, di mana pemahaman bermakna ini merupakan bagian yang berisi makna dari materi yang ingin benar-benar dipahami siswa, di mana bukan sekedar dihafal, tetapi juga dimengerti, dipahami. Contohnya itu panca indera membantu manusia mengenali lingkungan dan merespon dunia sekitar. Lalu kita juga pemahamannya bisa dengan meningkatkan pemahaman peserta didik tentang bagian dari panca indera, bentuk dan fungsi atau peran utama dari setiap bagian panca indera, serta merawat kesehatan dan kebersihan panca indera. Selanjutnya yaitu pertanyaan pemantik, di mana pertanyaan pemantik ini adalah pertanyaan langsung yang dilakukan oleh guru, Pertanyaan pemantik ini itu bertujuan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu siswa itu sendiri agar mereka agar menarik perhatian mereka. Pertanyaan pemantik, apakah kalian tahu bagaimana kita bisa melihat benda di sekitar kita? Lalu selanjutnya itu ada urutan kegiatan pembelajaran, yang mana urutan kegiatan pembelajaran ini terdapat 3 komponen, yaitu kegiatan awal, persepsi, kegiatan awal, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Nah, karena kita menggunakan model inquiry based learning, maka semua prosesnya itu bisa kita bisa kita sesuaikan dengan sintaksnya, dengan langkah-langkah dari urutan kegiatan pembelajaran itu, dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir. Seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya itu ada assessment. Kita punya 3 assessment, tapi karena di sini hanya ada assessment formatif, kita akan menjelaskan dikit saja tentang assessment formatif. Jadi assessment formatif ini adalah assessment yang dilakukan selama pembelajaran untuk mengetahui pemahaman peserta didik itu secara bertahap. Seperti guru melihat bagaimana siswa itu berinteraksi saat proses pembelajaran, diskusi, apakah dia aktif atau tidak, dan lain-lain. Bentuknya itu juga meliputi observasi saat diskusi dan percobaan, tanya jawab lisan tentang fungsi panca indera, penilaian LKPD, serta cek pemahaman singkat di akhir kegiatan inti. Lalu selanjutnya yaitu ada pengayaan dan remedial, di mana pengayaan ini adalah saat dimana pengayaan adalah diberikan kepada siswa yang sudah cepat paham. Sedangkan remedial untuk siswa yang masih perlu bantuan ini penting dilakukan supaya pembelajaran itu adil dan sesuai kemampuan masing-masing siswa. Nah, jadi pengayaan itu untuk siswa yang sudah memenuhi kriteria tuntas dalam pembelajaran.
dan juga remedial dilakukan untuk siswa yang belum memenuhi kriteria tuntas dan pembelajaran. Lalu ada refleksi dan peserta didik dan guru, di mana refleksi ini adalah evaluasi singkat setelah pembelajaran selesai, di mana siswa itu bisa menilai apa yang dipahami saat pembelajaran itu. Apa yang paling menarik saat pembelajaran panca indera ini seperti itu? Apakah saat praktik percobaan dengan dengan bahan-bahan dan alat yang digunakan, atau dengan hal-hal lainnya? Lalu juga ada bahan bacaan pendidik. Bahan bacaan pendidik ini berisi referensi yang dipakai guru untuk memperkuat materi. Isinya itu bisa berupa buku guru, modul, atau sumber pembelajaran yang relevan. Bahan bacaan peserta didik juga merupakan sumber belajar yang bisa dibaca siswa, seperti buku siswa, lembar informasi, atau video pembelajaran. Untuk panca indera bisa juga ditambah kartu gambar atau bahan-bahan sederhana lainnya. Taruh saja ya. Lalu ada glosarium. Glosarium ini adalah daftar istilah penting beserta artinya, di mana misalnya kita kan membahas tentang panca indera. Panca indera ini adalah organ pada bagian tubuh yang berfungsi untuk melihat. Begitu juga dengan penglihatan, pendengaran, pengecap, dan rangsangan dan lain-lainnya. Ada juga daftar pustaka, di mana daftar pustaka ini adalah memuat semua sumber yang digunakan dalam menyusun modul ajar. Bagian ini penting agar modul ini terlihat ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bagian terakhir ini adalah pengesahan modul ajar, di mana pengesahan ini biasanya berisi tanda tangan penyusun atau guru atau kepala sekolah atau pihak lainnya yang mengesahkan. Ini juga membuat modul lebih formal dan siap digunakan sebagai dokumen pembelajaran yang ada di sekolah SD. Baik, hanya itu saja materi kita pada hari ini. Cukup di sini saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.